dalam keadaan yang memprihatinkan dan kenyataan pahit bahwa Malaysia kini harus mengimpor beras dari Indonesia, serta mulai tertarik untuk mempelajari teknologi pertanian dari Indonesia. Tapi muncul sosok Pak Tua dari Malaysia yang menolak menerima kenyataan yang sedang dialami. Dia tak menerima bahwa Indonesia yang dulu kerap diremehkan dan dihina, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pak Cik tersebut justru merespons dengan menghina dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun pernyataan Pak Tua tersebut dibalas tuntas dan cerdas sama warga Indonesia. Sikap Pak Tua asal Malaysia yang emosional dan enggan menerima kenyataan tersebut akhirnya jadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Langsung saja simak informasi selengkapnya berikut ini. Koperasi yang kita canangkan, minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah saya cakap Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. Jangan Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Dan yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Bapak Serindit Bua alias Rindit alias Bapak Major Rusli dari Malaysia ya. Jangan melawaklah Bapak. Menteri Pertanian kamu Mat Sabu datang berjumpa dengan menteri kami Bapak Amran ya. Untuk apa? Ya. Datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Halal bihalal, ya. Kangen dengan makanan-makanan Nusantara asli. Kalau di Malaysia kan makanan-makanannya kan bukan asli ya, copy paste dari makanan-makanan Nusantara yang asli ya. Kalau nak makan bakso yang sedap, soto Lamongan yang sedap, mesti ke Indonesia lah ya, yang paling asli. Rendang yang paling enak ya yang ada di Indonesia yang paling asli ya. Yang di Malaysia itu kurang sedap ya, sebab copy paste ya. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa?
71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan pangan, ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras, ya. Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini, ya. Kamu hina Menteri Pertanian kami Bapak Amran Sulaiman. Kamu tahu nggak, ya, baru tahun ini kami boleh swasembada pangan, swasembada beras. Ya, beras kami sangat berlimpah, ya. Dan ini diakui oleh dunia internasional, bukan hoax. Macam mana negara kamu, ya, cakap sembang yang terpandai, yang termakmur, yang paling bijaksana, yang paling pandai mentadbir negara, ya. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa? Ya, masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura, ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi? Ya. Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu, ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari. Kerja tak ada, ya. Kau hina menteri kami bekerja Bapak. Ya, brother. Ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import. Ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import, ya. Warga juga malas jadi pesawah sebab harga dikontrol oleh pemerintah. Siapa nak nanam padi? Ya. Korang ini pelik lah, ya. Semua nak murah, nak subsidi, nak dihad-hadkan, ya, melawan hukum pasar, ya, market price. Macam mana kita boleh lawan market price? Ya, siapa yang nak jadi petani, jadi pesawah? Bila harga terlalu murah, pikirkanlah, ya. Kau nak sembang kari, nak kuliah Menteri Pertanian kami, kamu punya hak apa? Kamu punya ilmu apa? Ya, Menteri Pertanian kamu pun tak mampu buat Malaysia swasembada pangan, masih import makanan-makanan. Ya, lawaklah kau orang ini. Ya, suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal. Tahu tak? Ya, kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi. Ya, jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang, ya. Korang tak bisa tanam padi. Kami ada padi, kami ada beras, ya. Kami simpan beras-beras itu. Ya, masa baca klik, ya, kurang tak ada beras, nak beli beras sangat mahal, ya. Kami tak akan bagi lagi beras, kami tak akan jual beras ke Malaysia, ya. Sifat dan perangai macam ini buat kami pelik. Jangan katakan kami jahat, jangan katakan kami anti Malaysia, jangan katakan kami benci kepada Malaysia. Sifat korang lah macam ini yang buat kami pelik, ya. Kami nak bantu, korang tak hargai. Ya, kami nak bantu ke orang hina. Maunya apa? Ya. Saya minta Bapak Presiden Prabowo dan para menterinya untuk tidak lagi menawarkan bantuan-bantuan kepada Malaysia. Percuma, tak ada guna. Ya. Korang tak pernah menghargai kami, korang senang menghina kami. Ya, buat apa kami berbaik-baik hati kepada kalian, bermanis-manis muka dengan kalian? Oke? Sampai korang sadar, sampai korang minta maaf, baru kami pikir-pikir lagi. Ya, selanjutnya jangan harap, ya, jangan datang lagi itu Menteri Pertanian kamu ke negara kami, ya. Cakap elok-elok, tolong deh, ya, bagi kami beras, ya. Tak ada beras buat orang Malaysia, ya. Cari di India sana, cari di Tiongkok, cari di Vietnam atau Thailand, ya. Bayar harga pasar, jangan minta-minta diskon, minta-minta subsidi, malu-maluin negara kaya katanya konon-kononnya, ya. Cakap sembang kari pamer negara kaya, negara maju. Apa-apa minta subsidi, apa-apa minta gratisan. Malu lah, mana muka, ya. Terima kasih. Irigasi pompa Irpom kita kenal, mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Saat ini kita surplus di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu 2014 penyebabnya apa ya Pak?
bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah. Itulah informasi yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.